Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin sekalian, kembali kita berjumpa dengan pertemuan kedua masih dalam mata kuliah kita ilmu tasawuf. Kalau di pembahasan pertama telah kita bahas tentang pengertian, urgensi dan perkembangan kajian tasawuf, maka pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Ketiga pembahasan ini merupakan hal yang sangat penting dalam kajian tasawuf. Pembahasan ini menjadi akar atau pondasi yang kuat untuk membangun dan mendalami ilmu tasawuf. Inilah 3 rukun agama yang harus ada dalam setiap individu muslim. Dan tentu saja digandingkannya 3 pembahasan ini, iman, Islam, dan ihsan, tidak lepas dari apa yang diriwayatkan dari hadis Jibril. Ya, hadis yang mana Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dikatakan oleh Abi Hurairah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nasi fa'atahu rajul faqala mal iman. Qala al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Qala mal islam? Qala al-islamu an ta'budallah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqima as-salah wa tuaddi az-zakah al-mafruḍah wa tasuma Ramadan. Qala mal ihsan? Qala an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala mata as-sa'ah? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il wa sa'ukhbiruka an asyratiha idza waladatil amatu rabbaha wa idza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah. Summa tala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati al-ayah. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. Dari Abu Hurairah, dia berkata, pada suatu hari Nabi Muhammad bersama beberapa manusia, para sahabat, lalu datang seorang laki-laki dan berkata, apa itu iman? Nabi menjawab, iman, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, bertemu dengannya, Rasulnya, beriman kepada hari berbangkit. Laki-laki itu kembali bertanya, apa itu Islam? Islam, engkau menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, engkau mendirikan salat, menunaikan zakat wajib, puasa pada bulan Ramadan. Laki-laki itu kembali bertanya, apa itu ihsan? Nabi menjawab, al-ihsan, bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak melihatnya, maka dia Allah pasti melihatmu. Laki-laki itu kemudian bertanya, kapan datang hari kiamat? Rasulullah menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Namun, akan kuberitahu tanda-tandanya apabila seorang hamba sahaya melahirkan tuannya, apabila pengembala unta berlomba dalam meninggikan bangunan. Hal ini termasuk dalam 5 yang tidak diketahui kecuali Allah. Kemudian Nabi membaca, sesungguhnya Allah di sisinya pengetahuan tentang kiamat. Kemudian laki-laki itu pergi. Lalu Nabi berkata kepada sahabatnya, ikutilah. Mereka pun tidak melihatnya. Lalu Nabi berkata, ini adalah Jibril datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. Itu adalah riwayat pertama tentang hadis ini. Tentu saja riwayat pertama ini yang kita temukan dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Hadis kedua masih an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana yawman barizan linnasi idh atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'thi al akhir. Qala ya Rasulullah mal islam qala al islamu an ta'budallah wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakata al-mafruḍah wa tasuma ramadan. Qala ya Rasulullah mal ihsan qala al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala ya Rasulullah mata as-sa'a qala mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت المرأة ربتها فذلك من أشراطها وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها في 5 لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ثم انصرف الرجل فقال ردوا علي فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. Masih juga dari kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, riwayat yang lain dikatakan Nabi bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berjalan kepadanya seraya berkata, wahai Rasulullah, apa itu iman? Rasul menjawab, iman, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, bertemu dengannya dan beriman kepada hari berbangkit. Laki-laki itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Rasul menjawab, Islam engkau menyembah Allah, tidak memperserikatkannya dengan sesuatu apapun, engkau mendirikan salat, menunaikan zakat wajib dan puasa pada bulan Ramadan. Laki-laki itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Rasul menjawab, ihsan engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, jika tidak melihatnya maka Allah pasti melihatmu. Laki-laki itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Rasul menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya, namun akan kuberitahu tanda-tandanya. Apabila seorang perempuan hamba sahaya melahirkan tuannya, itulah di antara tandanya. Apabila kebanyakan orang tidak memakai alas kaki lagi telanjang, maka itulah di antara tandanya. Dalam 5 hal tidak diketahui kecuali Allah, sesungguhnya di sisinya lah pengetahuan tentang kiamat, turunnya hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Kemudian laki-laki tersebut pergi. Lalu Nabi berkata kepada sahabatnya, ikutilah. Mereka pun mengikutinya, namun tidak melihatnya. Lalu Nabi berkata, ini adalah Jibril, datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. Nah, kalau kita melihat kemudian pada hadis yang ketiga, ini dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذلك من أشراطها وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رئاء البحم في البنيان فذاك من أشراطها في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله
wasallam, hadza Jibril ja'a yu'alliman nasa dinahum. Dari Abu Hurairah, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah bersama para sahabat, lalu datang seorang laki-laki dan berkata, wahai Rasulullah, apa itu iman? Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, bertemu dengannya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari berbangkit. Lelaki itu bertanya kembali, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, Islam engkau menyembah Allah dan tidak mencerikatkannya dengan sesuatu apapun, engkau mendirikan solat wajib, menunaikan zakat wajib, dan puasa pada bulan Ramadan. Laki-laki itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Rasul menjawab, ihsan bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Laki-laki itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Rasul menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya, namun akan kuberitahu tanda-tandanya. Apabila seorang hamba sahaya melahirkan tuannya, maka itulah di antara tandanya. Apabila kebanyakan orang tidak memakai alas kaki lagi telanjang, maka itulah di antara tandanya. Apabila pengembala binatang ternak berlomba dalam meninggikan bangunan, maka itulah di antara tandanya. Hal ini termasuk dalam 5 yang tidak diketahui kecuali Allah. Kemudian Nabi membaca, sesungguhnya Allah di sisinya hanyalah pengetahuan tentang kiamat, turunnya hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan pada esok hari, dan tidak ada yang tahu di bumi yang mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kemudian laki-laki tersebut pergi, lalu Nabi berkata kepada sahabatnya, ikutilah. Mereka pun mengikutinya, namun tidak melihatnya. Lalu Nabi berkata, ini adalah Jibril, datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. Dalam riwayat lain, dan riwayat ini juga dalam Sahih Muslim disebutkan, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saluni fahabuhu ay yas'aluhu faja'a rajulun fajalasa 'inda raqbatayhi faqala ya Rasulullah mal Islam? Qala la tusyrik billahi syai'a wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan. Qala sadaqta. Qala ya Rasulullah mal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi wa tu'mina bil qadari kullihi. Qala sadaqta. Qala ya Rasulullah mal ihsan? Qala an takhsha Allah ka'annaka tarah fa innaka in lam la takun tarahu fa innahu yaraka. Faqala sadaqta. Qala ya Rasulullah mata taqumu as-sa'ah? Qala mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il? وسأحدثك عن أشراتها إذا رأيت المرأة تلد ربها فذلك من أشراتها وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراتها وإذا رأيت رئاء البحم يتطاولون في البنيان فذلك من أشراتها في 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, tanyalah aku. Lalu mereka pun sahabat bersegera mendekati Nabi dan menanyanya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan duduk dekat lutut Nabi. Seraya berkata, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Islam, engkau menyembah Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan. Laki-laki itu berkata, benar. Lalu dia berkata yang lagi, wahai Rasulullah, apa itu iman? Iman, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, bertemu dengannya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari berbangkit, dan beriman dengan ketentuan Allah semuanya. Kemudian laki-laki itu kembali berkata, benar. Dia kembali bertanya, wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Rasul menjawab, ihsan adalah engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Laki-laki itu berkata, benar. Dia kembali bertanya, wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Rasul menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya,
Namun akan kuberitahu kepadamu tanda-tandanya, apabila seorang perempuan hamba sahaya melahirkan tuannya, maka itu di antara tandanya. Apabila engkau melihat orang tidak memakai alas kaki telanjang, buta dan bisu sebagai penguasa, maka itulah di antara tandanya. Apabila pengembala binatang ternak berlomba dalam meninggikan bangunan, maka itulah di antara tandanya. Hal ini termasuk dalam 5 yang gaib yang tidak diketahui kecuali Allah. Kemudian Nabi membaca, sesungguhnya Allah di sisinya lah pengetahuan tentang kiamat, turunnya hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan pada esok hari, dan tidak ada yang tahu di bumi yang mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha teliti. Kemudian laki-laki tersebut pergi. Nabi berkata kepada sahabat, ikutilah. Mereka pun mengikutinya, namun tidak melihatnya. Lalu Nabi berkata, ini adalah Jibril datang untuk mengajarkan apa yang tidak kalian tanyakan. Kemudian ada lagi riwayat yang kelima, dan ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dan bisa dikatakan ini kemudian diriwayatkan dari sahabat an Yahya bin Ya'mar wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari qala lakina Abdullah bin Umar, ya, berbeda dari 4 riwayat sebelumnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Di sini dari Abdullah bin Umar. Fadzakarna al-qadara wa ma yaquluna fihi faqala idza raja'tum ilaihim faqulu inna ibna Umar minkum bari'un wa antum minhu bura' salasa mirar. Summa qala akhbarani Umar bin Khattab radhiyallahu anhum bainahum julusun aw qu'udun inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun yamshi hasan al-wajhi hasan al-sya'ri alayhi thiyabu bayadin fanadhara al-qawmu ba'duhum ila ba'din ma na'rifu hadha wa ma hadha bisahibi safar. Summa qala ya Rasulullah atika qala na'am faja'a fawadda'a raqbatayhi inda raqbatayhi ويديه على فخذيه فقال ما الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله قال فما الإحسان قال أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فمتى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فما أشراطها قال إذا العراة الحفاة العالة رئاء الشاء تطاولوا في البنيان وولدت الإماء رباتهن قال ثم قال علي الرجل فطلبوه فلم يروا شيئا فمكث يومين أو 3 ثم قال يا ابن خطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا قال الله ورسوله أعلم قال ذلك جبريل جاءكم yu'allimukum dinakum. Jadi dari Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, mereka berdua berkata, kami menjumpai Ibnu Umar, lalu dia mengingatkan kami tentang takdir, ketetapan Allah, dan apa yang mereka katakan tentangnya. Lalu Ibnu Umar berkata, apabila engkau kembali kepada mereka, katakanlah bahwa Ibnu Umar berlepas dari kamu, begitu juga sebaliknya. Kalian berlepas dari Ibnu Umar. Diucapkannya 3 kali. Kemudian Ibnu Umar berkata bahwa Umar bin Khattab dan para sahabat duduk bersama Rasulullah. Datang seorang laki-laki dengan berjalan kaki. Wajahnya bagus, rambutnya bagus, pakaiannya putih. Sebagian sahabat saling pandang. Kami tidak mengenal laki-laki tersebut. Tidak ada pula tanda-tanda sedang musafir. Laki-laki tersebut berkata, wahai Rasulullah, aku datang. Rasulullah menjawab, ya. Lalu dia mendekat di hadapan lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi sembari berkata, wahai Muhammad, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Laki-laki itu kembali bertanya, apa itu iman? Rasulullah menjawab, iman engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, syurga dan neraka, hari kebangkitan setelah kematian, dan segala ketentuan Allah. Laki-laki itu kembali bertanya, apa itu ihsan? Kemudian Nabi menjawab, ihsan engkau berbuat beramal karena Allah, seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak melihatnya, maka dia pasti melihatmu.
Laki-laki itu kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat?" Nabi menjawab, "Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya." Dia kembali bertanya, "Apa tanda-tandanya?" Rasulullah menjawab, "Apabila orang yang telanjang tidak memakai alas kaki, miskin, lagi pengembala kambing berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Apabila seorang hamba saya melahirkan tuannya." Kemudian Nabi berkata, "Ikutilah laki-laki itu." Mereka pun mengikutinya, namun tak melihatnya. Kemudian selang 2 atau 3 hari, Rasul berkata, "Wahai Umar bin Khattab, tahukah kamu siapa yang bertanya begitu pada hari yang lalu?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Nabi pun berkata, "Itu adalah Jibril datang mengajarkan manusia tentang agama mereka." Jadi sebenarnya kita akan temukan lebih banyak lagi riwayat-riwayat, ya. Hanya saja antara satu riwayat dengan riwayat yang lain ini sedikit terdapat perbedaan pada redaksi, namun gambaran cerita secara umum kita akan temukan tidak ada perbedaan di antara keempatnya. Nah, tentu saja status hadis Jibril, ya. Kalau kita melihat diriwayatkan oleh 7 kitab hadis induk. Di Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, Musnad Ahmad ada, Ibnu Majah ada, An-Nasai ada, Tirmizi ada, Abu Daud juga ada. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari 6 sahabat. Abu Hurairah, Abu Dzar, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab, Ibnu Umar, ya, Abu Amir atau Abu Malik. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya hadis ini ya hadis yang satu sisi tidak lagi dipertentangkan, ya, tentang kesahihannya. Nah, kalau kita melihat hadis ini secara tidak langsung menyebutkan ada 3 pilar Islam, 3 pilar agama. Pertama, iman. Iman itu adalah keyakinan penuh dalam hati, tidak ada keraguan sedikit pun tentang apa yang diyakininya, sebagaimana telah disinggung. Disebutkan 5 rukun iman. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Pada hadis keempat disebutkan 6 rukun iman. Beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan ketentuan dari Allah. Pada hadis yang kelima tadi disebutkan 4 rukun iman. Iman pada Allah, malaikat, hari akhir, dan takdir. Jadi di sini nggak bisa kita pahami satu riwayat terpisah dari yang lain. Haruslah riwayat ini menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Tak boleh diambil sebagian dengan mencampakkan sebagian yang lain. Jadi rukun iman tetap 6. Seorang muslim harus melandaskan seluruh perbuatannya dengan iman yang benar kepada Allah, malaikat, mengikuti kitab suci, dan nabi yang diutus sebagai pedoman. Mengharapkan kebaikan di hari pembalasan dan ridho atas segala ketentuan, baik dan buruk dari Allah. Sebagaimana kalau kita lihat tadi, ada ungkapan hari kebangkitan, ada ungkapan bertemu dengan Allah, ada ungkapan beriman kepada surga dan neraka. Ini maknanya tidak lain adalah satu tentang hari akhir. Ya, kemudian umat Islam harus memperhatikan kejadian-kejadian tahapan-tahapan hari kiamat yang akan dijalani tentang nanti kebangkitan, mahsyar, mizan, syafaat, syirat, ya, surga, neraka, dan telaga Nabi. Jadi ini tentang pilar pertama, iman. Yang kedua, Islam. Islam artinya berserah diri kepada Allah, ya, pencipta alam semesta. Dan ini disebutkan pada hadis 1, 2, 3, dan 4. Disebutkan 4 rukun Islam, menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, salat, zakat, dan puasa. Pada hadis kelima disebutkan 5 rukun Islam, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Jadi riwayat ini juga tidak boleh kita paham setengah-setengah, harus sebagai sebuah kesatuan. Artinya rukun Islam adalah 5. Ya, rukun Islam adalah 5. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syahadat diucapkan tak hanya sebatas lisan saja, tapi juga harus berupa keyakinan yang kokoh, tidak mempersekutukan Allah, dan ini harus teraplikasikan melalui penyembahan dalam bentuk fisik. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan secara literal adalah lawan dari kata isa'ah, berbuat buruk. Ihsan berbuat baik, isa'ah berbuat buruk. Jadi kalau di hadis-hadis tadi disebutkan
pengertian ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, atau meyakini bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasi para hambanya. Jadi kalau kita melihat, menyembah Allah seolah-olah melihatnya, atau melakukan sesuatu karena Allah seolah-olah melihatnya, adalah posisi tertinggi seorang hamba di hadapan Allah. Ini yang disebut dengan musyahadah. Sedangkan meyakini bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasi hambanya, ini namanya muraqabah. Jadi ada level musyahadah, kita seakan-akan melihat Allah, atau kita merasa Allah mengawasi kita, muraqabah. Kedua posisi ini, musyahadah dan muraqabah, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah buah dari ma'rifah dan khasyiyah. Ma'rifah dan khasyiyah tak akan pernah ada kecuali melalui ilmu pengetahuan tentang ayat-ayat Tuhan, ayat kauniyah atau ayat Qur'aniyah. Nah, begitu juga musyahadah dan muraqabah ya didapatkan melalui ma'rifah dan khasyiyah. Sebagaimana ma'rifah dan khasyiyah didapat dengan ilmu tentang ayat-ayat Allah. Posisi musyahadah ya beribadah seakan Allah, atau muraqabah beribadah dengan merasa Allah mengawasi kita, menggambarkan bagaimana dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya dan betapa besar keyakinan hamba tentang Tuhannya. Kedua posisi ini akan menyempurnakan keimanan Muslim dan pengabdiannya kepada Allah. Dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengomentari hadis, ihsan adalah ketika engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Dan Imam Nawawi mengatakan, ini adalah jawami al-kalim, ungkapan yang pendek namun mencakup makna yang begitu dalam dan besar. Ya, jika seorang berdiri menyembah di hadapan Tuhannya, maka dia tidak meninggalkan khusyuk, tenang, menyatukan antara zahir dan batin demi kesempurnaan ibadah itu sendiri. Ya, dikatakan dalam sebuah sabda Rasulullah, "U'budillah fi jami' ahwalik ka'ibadatika fi halil 'iyan." Ya, sembahlah Allah dalam semua kondisi seperti penyembahanmu dalam keadaan melihat Allah secara langsung. Adapun ihsan menurut Imam Ibnu Manzur, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, surah An-Nahl, sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Ihsan di sini artinya adalah ikhlas. Sedangkan ikhlas adalah syarat sahnya iman dan Islam seseorang. Itu sebabnya ihsan dalam hadis ini digandeng dengan iman dan Islam. Jika kita telisik dalam Quran, penggunaan kata ihsan sering diiringi dengan kata-kata yang lain seperti Islam, iman, dan amal soleh. Misalnya kita lihat ada ihsan digandeng dengan Islam. Ini kita temukan di surah Al-Baqarah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Kita lihat lagi misalnya ihsan digandingkan dengan iman, takwa dan amal soleh di surah Al-Maidah. Laisa alladhina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa serta beriman. Mereka mengerjakan amal-amal soleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan atau ihsan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Terkadang ihsan ini digandingkan juga dengan iman dan amal soleh. Kita lihat di surah Al-Kahfi ayat 30. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ya, sesungguhnya mereka yang beriman, beramal soleh, kami tak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan baik atau ihsan. Bahkan ihsan juga digandingkan dengan takwa. Allah berkata dalam surah Al-Imran, lil ladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim.
Orang-orang yang berbuat kebajikan, ihsan, dan bertakwa, di antara mereka mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat di atas menegaskan bahwa ihsan tidak bisa berdiri sendiri. Iman, Islam, takwa, amal soleh juga tak bisa sendiri. Jadi keseluruhannya harus terpadu dalam satu kesatuan. Ketika seorang melakukan suatu amalan, harus berdasarkan keimanan dan ketakwaan, bersumber dari syariat Islam, dan dilaksanakan sesuai dengan ihsan, baik dalam pengertian musyahadah atau dalam pengertian muraqabah. Menggapai musyahadah dan muraqabah ini tak bisa tanpa latihan. Latihan ini yang namanya mujahadah. Hal ini semua akan didapati ketika seorang terjun dalam dunia tasawuf. Dengan demikian, tasawuf adalah satu bagian yang terintegral pada agama Allah yang wahyukan kepada Nabi Muhammad, bahkan pada semua nabi. Iman, Islam, dan ihsan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipertentangkan. Ketiganya adalah rukun agama yang saling menopang. Jika hilang satu di antaranya, maka robohlah agama. Di sini dapat ditegaskan antara syariat, hakikat harus seiring sejalan, berjalan harmonis. Ya, insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas dengan lebih dalam lagi. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.